Mahasiswa berperan sebagai agen of change dalam suatu masyarakat, baik itu di dalam kampus ataupun luar kampus, baik itu untuk bangsa ataupun negara. Sebagai mahasiswa, maka mahasiswa itu memiliki peran penting membawa pergerakan ke arah yang lebih baik. Namun, bagaimana pergerakan mahasiswa saat sekarang ini? Mengenai hal itu, mari kita bahas dengan narasumber kita, yaitu mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Bersama saya Ramita Moangi, selamat datang di Suara Kampus TV. Mari kita sapa dulu narasumber kita, Bang Muhammad Jalal. Iya. Panggilannya Muhammad atau Jalal, Bang? Jalal. Bang Jalal. Apa kabar Bang Jalal? Alhamdulillah untuk hari ini baik. Sebelumnya nggak baik ya, Bang? Ya, baik-baik saja. Gimana, apa kegiatan Abang hari ini, Bang? Ya, seperti biasa melanjutkan kuliah dengan aktivitas yang lain. Oke, tadi Bang kita singgung tentang mahasiswa kan Bang, pergerakan mahasiswa. Jadi mahasiswa dulu ini dikenal dengan mahasiswa yang kritis. Ya. Nah, kita menilik sejarahnya saja, kalau kita lihat pada masa Trisakti itu pada tahun 1998, bahwa mahasiswa itu dapat menggulirkan rezimnya Soeharto sehingga menimbulkan era yang baru, yaitu era reformasi. Nah, namun jika dilihat pada masa sekarang, itu pasti dikatakan mahasiswa itu tidak sama dengan mahasiswa yang dulu gitu. Boleh tahu dulu bagaimana pendapat Abang tentang hal ini? Baik, terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih sama saja mahasiswa dulu sama mahasiswa sekarang. Bahkan mahasiswa dulu itu untuk mendapatkan akses saja lebih sulit. Contohnya untuk mendapatkan buku, untuk mendapatkan informasi kan senior-senior kita dahulu itu terlalu sulit. Nah, teman sekarang akses itu ada di dekat kita semua. Tapi apa yang membedakan ya mungkin semangat ya. Ya, semangat mahasiswa dulu dengan sekarang itu berbeda dalam bingkai pergerakan itu sendiri. Jadi menurut Abang, mahasiswa masih relevan nggak mahasiswa sekarang itu dikatakan agen of change, Bang? Ya, masih relevan. Kenapa Karena tuh, Bang? walau bagaimanapun majunya suatu bangsa ke depannya itu kan tergantung pemudanya. Ya, kalau kita tidak optimis kita sebagai mahasiswa, ya bagaimana ke depannya negara ini akan maju. Jadi menurut Abang, apa faktor yang membuat mahasiswa itu tidak memiliki semangat itu seperti mahasiswa dulunya? Ya, bukan mahasiswanya yang tidak semangat, tapi kita lihat sistem pendidikan kita hari ini itu lebih memfokuskan bagaimana mahasiswa itu di kampus hanya terfokus pada perkuliahan saja, dengan melupakan aspek-aspek yang lain. Contohnya, di awal penerimaan mahasiswa baru biasanya kampus hanya mengorientasikan mahasiswa untuk mengenal kampus. Dan itu contohnya di UIN Imam Bonjol Padang itu hanya dihandle oleh pihak kampus. Kalau kita lihat di kampus-kampus lain bagaimana mahasiswa ini dikenalkan dengan budaya kampus dan juga dengan yang lain. Contohnya tentang pergerakan, sehingga membangkitkan semangat mahasiswa itu sendiri. Tadi Abang singgung UIN Imam Bonjol Padang. Jadi menurut Abang bagaimana pergerakan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang terhadap kebijakan yang ada di kampusnya, baik itu mengenai mereka ataupun tidak itu? Ya, kalau menurut saya untuk saat ini pergerakan dari kawan-kawan mahasiswa di kampus UIN Imam Bonjol Padang ini cukup bagus. Contoh, beberapa kali aksi baik itu di kampus daerah, itu UIN Imam Bonjol Padang selalu menampakkan diri dengan semangatnya sebagai mahasiswa. Oke Bang, tadi Bang bilang ada aksi gitu. Ya. Nah, Abang dikenal nih sebagai orator demo gitu. Apa iya Bang gitu? Ya, kalau saya sih tidak merasa. Iya. Ya, mungkin kawan-kawan yang lain memberikan itu kepada saya itu kan tergantung dari sudut pandang mereka. Tapi saya merasa sampai hari ini saya masih mahasiswa biasa-biasa saja. Mahasiswa biasa-biasa saja. Tapi banyak loh Bang yang bilang kalau Abang tuh orator demo gitu. Tapi menilik dari sejarah Bang, berdasarkan sumber, itu Abang tuh udah aktif dalam kegiatan-kegiatan mengeluarkan aksi, hak dan sebagainya itu udah sejak SMA gitu. Sudah sejak Abang man ya? Man ya Bang, sejak man. Boleh Abang ceritakan sedikit Bang, semoga nanti kawan-kawan bisa terinspirasi dari Abang untuk menjadi seorang mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, sebenarnya
Saya nggak tahu dari mana saya mulai ikut dalam pergerakan ini sendiri, tapi saya merasa sejak saya masuk menjadi mahasiswa di kampus UIN Imam Bonjol Padang ini, saya sudah mulai belajar melihat bagaimana sih sebenarnya mahasiswa itu. Apakah benar mahasiswa itu hanya datang ke kampus? Ternyata tidak. Setelah saya pelajari dan saya lihat bahwasanya mahasiswa itu memiliki fungsi dan tugas yang lebih dari sekedar hanya belajar. Seberapa banyak mahasiswa di UNIB ini yang ikut menyuarakan haknya, Bang? Ya, seberapa banyak kita tidak bisa nominalkan, tapi pada dasarnya siapapun yang merasa resah, siapapun yang merasa haknya tidak dipenuhi, ya mereka lah yang hadir dan menyuarakan. Nah, Abang kan tadi kita bahas orator demo gitu. Ya, Nah, orator demo ini seringkali dicap nakal, Bang. Apa gimana pendapat Abang terkait hal itu? ya, saya nggak masalah mau dicap Iya. nakal, mau sekalian dicap tidak berakhlak. Mm-mm. Saya nggak masalah. Ya itu kan tergantung perspektif orang kepada kita. Ya. Ya kalau orang-orang yang tidak suka kekuasaannya diusik, ya pasti mereka akan mencap kita nakal atau Iya. sebagai mahasiswa yang tidak berakhlak. Tapi kan kembali kepada kita, apa sih sebenarnya yang kita suarakan? Ya kalau itu sebuah kebenaran, ngapain kita takut dicap sebagai nakal? Abang merasa nakal gak, Bang? Ya bisa jadi. Nah, kan Abang tadi bilang dicap nakal. Berarti ada dong, Bang, pengaruh Abang ikut-ikut demo ini terhadap akademik, Abang? Ya kalau terhadap akademik sih sebenarnya tidak ada masalah selama ini. Tapi kenapa akademik saya belum selesai saat ini, itu adalah urusan pribadi saya. Ya karena saya melihat waktu itu saya berpikiran ngapain saya belajar sama dosen yang hanya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kedisiplinan ilmunya. Nah itu salah satu saya malas masuk kelas dulu, palingan ya mata kuliah saya yang selesai itu ya dengan dosen-dosen yang menurut saya sesuai dengan kedisiplinan ilmu yang disampaikan di kelas. Makanya saya senang belajar dan nilai saya lulus sama mereka. Oh, berarti menurut Abang orang-orang yang ikut demo ini tidak akan berpengaruh terhadap nilainya ya, Bang? Ya itu kan tergantung pribadi sendiri ya, Bang? Tergantung ke orangnya. Seberapa penting menurut Abang kita melakukan demo ini, Bang? Atau pergerakan ini? Ya sangat penting untuk menjaga nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh senior-senior kita terdahulu, sehingga apapun yang terjadi bahwasanya dalam sejarah bangsa Indonesia ini peran pemuda dan mahasiswa itu untuk kemajuan bangsa dan problem bangsa itu sangat menentukan. Iya. Lalu kan demo tidak hanya atau pergerakan tidak hanya berlangsung secara lapangan gitu, Bang. Ya. Banyak mahasiswa yang melakukan aksinya lewat media sosial. Dan, tanpa tahu, terkadang mahasiswa tuh, Bang, yang dilihat dari lapangan tuh terkadang mahasiswa itu tidak tahu apa yang diperjuangkannya. Sekedar share gitu. Apa itu menurut Abang itu berpengaruh untuk pergerakan mahasiswa, pergerakan yang dilakukan mahasiswa itu atau tidak? Nah, gini. Kalau menurut saya tidak hadirnya seseorang di lapangan, tapi ketika membantu men-share atau memviralkan atau men-up ke media itu tidak masalah, karena aksi itu bagi saya tidak hanya di jalanan, apalagi kita hidup di zaman era teknologi ini. Media sosial sangat mempengaruhi apapun yang kita lakukan, ya, termasuk salah satunya demo atau aksi pada hari ini. Iya. Selain kan mahasiswa itu tidak hanya di media sosial, bagaimana caranya mendorong mahasiswa itu agar mereka juga mengikuti pergerakan bukan hanya di lewat media sosial saja, Bang, tetapi ke lapangan juga gitu. Ya, itu kembali kepada kita. Bagaimana kita meyakinkan orang, bagaimana kita meyakinkan kawan-kawan yang lain, apa yang harus kita lakukan. Salah satunya pencerdasan. Kita adakan diskusi-diskusi terkait isu atau problem yang dihadapi. Contohnya di kampus, apa yang menjadi keresahan kita hari ini, harus kita diskusikan. Setelah itu kita share, kita sebar, baik itu tulisan, sehingga orang-orang yang membaca story kita atau status kita akan lama-lama akan bertanya apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, menurut saya seperti itu. Selama Abang jadi, ini bahas tentang Abang lagi ya, Bang. Selama Abang jadi orator demo, pernah nggak Abang ditawari
ditawari semacam fee atau apa gitu, biar nggak usah lah demo lagi gitu. Ya selama ini tidak ada baik itu tawaran ataupun ancaman, karena gini, saya punya prinsip, bagi saya harga diri lebih penting daripada Iya. tawaran. Dan kalaupun ancaman, apa dasar orang mengancam saya? Nah, sehingga selama ini saya merasa aman-aman aja, tidak pernah ada ancaman baik bentuk fisik, lisan ataupun yang lain, tidak pernah. Jadi selama abang melakukan aksi tidak ada yang mempengaruhi abang ya. Tidak. Apa harapan abang ke depannya untuk mahasiswa UNIB, terutama mahasiswa UNIB? Harapan saya ya semoga kawan-kawan mahasiswa yang ada hari ini dan yang akan menjadi mahasiswa UIN Manggapadang ke depannya tetap menjaga nilai-nilai pergerakan perjuangan mahasiswa itu sendiri. Iya. Karena bagaimanapun tugas kita tidak hanya belajar, tapi juga berkontribusi untuk keberlangsungan hidup di tatanan masyarakat dalam bentuk kegerakan sosial dan yang lain. Banyak nih yang kenal sama abang di UNIB terutamanya. Ada nggak bang tips dan trik dari abang sendiri untuk mahasiswa agar bisa berpikir kritis terhadap kebijakan yang ada di kampus? Kalau masalah itu sebenarnya nggak ada trik sih, tapi sebagai mahasiswa, sebagai manusia tentu kita memiliki kebebasan berpikir. Kita dituntut untuk membaca. Membaca bukan hanya membaca yang ada di dalam buku, tapi juga di sekitar lingkungan Iya. kita. Nah, bagaimana caranya kita melihat lingkungan? Contohnya di kampus, apa yang kita lihat? Gedungnya kurang bagus. Kan kita berpikir, kalau kita mahasiswa, kita bayar uang kuliah mahal-mahal, terus dapatkan gedung yang jelek, fasilitas yang kurang, Oh iya. ya kita terima atau gimana? Itu kan tergantung Kepada diri sendiri. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik pada podcast kali ini adalah mahasiswa pada masa dahulunya dengan mahasiswa pada masa sekarang tidak jauh berbeda. Yang membedakannya hanyalah semangat dari seorang mahasiswa tersebut, baik ia mau peka terhadap kebijakan yang ada ataupun tidak. Sekian dulu podcast kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya, dan terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Dan jangan lupa tetap menonton podcast kita selanjutnya hanya di Suara Kampus TV. Saya Ramita Mawangi dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.